Hari ini seru ya. Ada dua berita yang cukup heboh. Keluarnya Saiful Jamil dan tertangkapnya Coki. Teman-teman sudah tahu ya, Coki siapa, Saiful Jamil siapa. Tapi yang menarik adalah ketika keluar dari penjara, Saiful Jamil justru dikalungi bunga, seakan-akan selebrasi ya. Siapa yang nggak senang ya keluar dari penjara, perlu disyukuri. Tapi di sisi lain tentu orang masih harus ingat kasusnya apa gitu ya, kasusnya apa. Jadi memang harusnya ya ada perasaan seperti apa gitu ya. Ada malu lah ya, pulang diam-diam ngumpet, mungkin melakukan perenungan yang dalam gitu, syukur-syukur melakukan pertaubatan. Di Indonesia ini memang ada hal yang aneh ya, ada yang aneh. Dulu artis mesum begitu selesai keluar dari penjara justru disediakan panggung keliling dari benua ke benua. Dulu juga pernah ada statement dari Om Tarsan ya, ketika Doyok tangkap narkoba, wah kamu keluar dari penjara pasti makin ngetop. Ini statement-statement yang ngeri ya sebenarnya. Di Indonesia juga banyak hal yang aneh. Orang yang tidak hafal Pancasila kemudian jadi duta Pancasila. Orang yang korupsi malah jadi duta korupsi. Orang yang terkena narkoba, siapa waktu itu ya, Roy Martin jadi duta narkoba, kemudian tertangkap kembali. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah sebenarnya itu kita sebagai bangsa yang akan punya anak dan cucu punya tanggung jawab terhadap edukasi anak cucu kita ya, anak cucu kita. Jadi mereka harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kalau buruk itu domino efeknya ya buruk gitu. Jadi memang tidak boleh orang menjadi bias gitu. Ternyata kalau mau ngetop itu pakai narkoba terus ngetop, ketangkep. Atau menipu orang terus ngetop. Popularitas memang saat ini jadi aset ya, ketika Anda punya akun Twitter, followernya nambah, IG followernya nambah, mungkin juga YouTube channel jadi subscribernya nambah. Tapi di balik itu kita harus punya tanggung jawab yang besar gitu. Apakah ini mengedukasi masyarakat dengan baik? Apakah ini mengedukasi generasi muda kita? Coba Anda bayangkan ketika Anda punya anak SMP atau SMA, melihat orang yang ya heboh sudah menjadi berita, dia berbuat mesum, kemudian dia masuk penjara, begitu keluar tetap jadi idola. Di mana letak value menanamkan karakter dan nilai-nilai positif untuk generasi muda? Agak susah ya. Makanya kalau di Islam ada ajaran maling dipotong tangan, itu memang agar orang yang melakukannya itu jera, dia menjadi reminder, menjadi anchor terus menerus, dan dia melakukan pertobatan. Di sisi lain sekitarnya akan belajar dari hal itu, sehingga dampaknya sangatlah kuat. Orang itu tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi beda dengan yang terjadi di negeri kita. Ketika orang melakukan perbuatan mesum, ketangkap, keluar jadi idola. Ketika orang menipu, ketangkap, kemudian dia keluar jadi idola, makin populer. Orang pakai narkoba, kemudian rehab sebentar, keluar makin populer. Jadi apa pelajaran yang ingin disampaikan ya? Koruptor keluar jadi komisaris. Nah ini benar-benar mungkin generasi muda kita akan bingung menangkap pesan yang terjadi. Nah, televisi tentunya memiliki peran yang besar untuk mengedukasi masyarakatnya. Namun sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa banyak acara-acara di TV yang menjadi prioritas adalah rating. Jadi mereka, para produser, ketika ada kejadian yang viral, buru-buru memburu nomor teleponnya, buru-buru segera mengundang untuk acaranya untuk mendapatkan rating yang bagus. Tapi sekali lagi benar-benar ini tidak
didik justru membahayakan. Jadi cara menginstall sesuatu yang kuat di dalam benak masyarakat adalah ketika hal buruk itu juga harus mendapat dampak yang buruk, domino efeknya buruk. Jadi ada efek jera kepada pelaku, ada edukasi kepada masyarakat. Jadi teman-teman, bagaimana sekarang ini? Jadi kita juga harus memiliki peran. Ya, kadang-kadang memang bully di medsos itu ada baiknya ya, karena itu adalah sanksi sosial ya. Misalnya menteri sosial yang memakan uang bansos dibully ya, mungkin meringankan hukumannya nggak apa-apa lah ya, tapi itu adalah hukuman sosial ya. Hukum sosial itu juga berat ya, hukum sosial berat. Saya yakin sudah tidak sebebas dulu lagi, akan malu, di masyarakat akan malu, anaknya akan malu, keluarganya akan malu, karena memang hal itu perbuatan yang memalukan ya. Mau diperbaiki namanya seperti apa juga agak sulit ya, walaupun mungkin keringanan hukuman, tapi sanksi sosial ini mungkin akan menjadi jalan lain untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ketika Coki Pardede ditangkap ya, tentu ada yang pro, ada yang kontra, ada fansnya ya. Secara humor, secara lelucon ya oke-oke saja Coki ya, walaupun kadang-kadang waktu itu cerempet-cerempet dengan hal yang sensitif gitu. Tapi ditangkap karena narkoba, tentu ini bisa saja mungkin akan rehabilitasi terselesai dan Coki makin ngetop ya, Coki makin ngetop. Nah, ketika sanksi-sanksi sosial, saya lihat juga di sosial media banyak cemoohan atau bully ya, itu salah satu resiko dari hal-hal yang tidak baik. Di sisi lain, narkoba memang sudah berbahaya ya. Saya terlibat beberapa kali untuk memberikan penyuluhan atau training kepada para penggiat anti narkoba ya, di Jakarta, di Aceh ya, bersama BNN. Ya memang para bandar narkoba itu unlimited budgetnya, sedangkan BNN mungkin pemerintah limited, jadi nggak pernah menang. Kalau dulu jangan sampai anak SMA kena narkoba, kemudian dia turun lagi jangan sampai anak SMP kena narkoba, dan mungkin sekarang sudah menyentuh anak-anak SD ya. Jadi memang ini tugas bersama. Kalau kita di masyarakat ada yang langsung laporkan saja, langsung diadukan, langsung disamperin gitu ya kalau berada di masyarakat kita, sekitar kita. Namun di sisi lain ya, setiap orang-orang yang terkena ya, walaupun terkena itu bisa jadi korban ya, bukan pengedar gitu, itu juga tetap harus memiliki sanksi. Minim ada signal yang sangat kuat, hai teman-teman jangan pakai narkoba, nanti efeknya cukup berat ya. Nah, jadi sudah mungkin ditahannya ringan, tapi dampak sosialnya juga akan berat, dampak sosial terhadap keluarga, di lingkungan, atau mungkin juga karir. Jadi televisi seharusnya juga memberi sanksi-sanksi, KPI memberi sanksi-sansi agar orang-orang yang melakukan kesalahan, entah itu narkoba, entah itu video porno, mesum, berbuat sesuatu yang sudah terbongkar, itu mendapatkan hukuman. Mungkin tidak boleh buat acara gitu. Yang terjadi sekarang di Indonesia kan justru malah pegang acara ya. Jadi itu terkirim signal kepada masyarakat, kesan, pesan bahwa seakan-akan nggak apa-apa gitu ya, seakan-akan nggak apa-apa, fine-fine saja. Kemudian malah sebaliknya ya, koruptor bisa jadi komisaris, pemakai narkoba jadi duta narkoba, hafal Pancasila jadi duta Pancasila. Ini kebalik-balik ya. Seharusnya kita harus melakukan hal dengan benar, bahwa kita punya anak, punya cucu, agar kita mesti waspada, edukasi kepada generasi berikut tentang pesan yang kuat. Kalau salah itu Anda akan menerima hukuman yang sangat berat, hukuman secara hukum, hukuman secara sosial, hukuman secara agama. Kalau kesan-kesan itu terkirim dengan kuat, mungkin bisa menahan laju
entah itu hal-hal yang sifatnya buruk seperti LGBT, pemerkosaan atau pemaksaan ya, seperti kasus yang lagi ramai juga itu ya, ada di KPI itu, ada hal yang sangat memalukan, zolim terhadap pegawai ya, dengan hal yang saya sendiri mau mengungkapkan jadi nggak enak gitu, menggambar sesuatu di sesuatu tempat dengan spidol yang tidak pada tempatnya. Nah, hal-hal semacam ini sebaiknya, seharusnya, seyogianya mendapat hukuman yang keras, yang tegas, yang signalnya itu kuat, sehingga membuat efek jera kepada pelaku dan membuat orang menahan diri untuk tidak menyontoh perbuatan yang tercela itu.